kalimat yang kedua pada pengajian pertemuan kedua ini, yakni kalimatnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lanjutannya ya, alladzi tanazzaha fi kamalihi minas sabihi wal misal, yang maha suci, yang maha kuasa itu maha suci dari keserupaan dan sepadan ya dengan makhluknya. Kalau bahasa sifat 20-nya kedepannya nanti kita ketemu apa? Mukhalafatul lil hawadisi. Ini penting banget. Mengapa sih kita disuruh memuji, disuruh menyanjung Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Itu pertanyaannya. Jawabannya, kita itu harus mengucap banyak alhamdulillah, karena yang maha kuasa beda sama kita manusia. Itu maksudnya, singkatnya mah ya, bahwa Tuhan itu beda sama kita tuh ya. Kalau secara detailnya ya, aplikasinya, maksudnya siapa sih kita ngomong begini? Maksudnya mah yang maha kuasa itu beda banget sama kita. Contohnya begini ya, misalkan dah ya, yang paling gampang biar supaya ngerti bahasan kita nih, ada saudara kita misalkan tahun 2019 baru setahun ya, itu misalkan mau ngikut yang paling deket dah jadi anggota DPRD Kota Tangerang dah, atau anggota dewan. Ini saudara kita sebelum dia jadi itu sering banget ke rumah kita ya, kadang-kadang nggak tahu-tahu, nggak ngasih kabar, tahu-tahu ngopi aja di rumah kita tuh ya, ngobrol di situ lama enak gitu kan. Itu sebelum jadi anggota dewan ya, artinya turun dah ketemu ya sama Pak RT, sama pengurus RT. Pokoknya sebelum kita negor, dia juga udah negor duluan, assalamualaikum atau apa namanya, halo atau apa ya, atau pade atau apa gitu ya. Itu saudara kita tuh begitu misalkan. Tapi begitu udah jadi, alhamdulillah jadi anggota dewan ya, dilantik, enggak lama 6 bulan berikutnya ketemu lagi sama kita yang biasa ngopi di rumah kita, datangnya sering banget. Ketemu udah dilantik, dia punya sifat kira-kira nggak begitu lagi, malah ibaratnya kayak melengos gitu, nggak, pura-pura nggak ngeliat gitu ya, pura-pura lupa ya. Yang tadinya kan waktu mau jadi itu kan dari jauh juga 100 meter assalamualaikum gitu, atau nyebut pade sunar ya, lari buru-buru gitu ya. Itu mah nih contoh nih biar kita gampang mengapa yang maha kuasa itu beda sama kita nih. Kita kan tadi pengertiannya udah ya, dalil Al-Qur'annya udah, ini kita pakainya sehari-hari gimana, itu begitu. Udah jadi ya pura-pura nggak ngeliat ini misalkan ya, nggak kenal gitu, nggak boro-boro nyapa negor yang tadi apa namanya assalamualaikum, enggak, ini mah pura-pura nggak ngeliat gitu ya. Jadi anggota dewan, terus berikutnya yang kedua ngikut lagi pemilihan anggota dewan, cuman nggak jadi. Karena nggak jadi ya, jadi susah lagi. Kegiatannya, ekonominya juga berkurang, bahkan tambah susah. Tiba-tiba datang lagi ngetok rumah kita, ngajakin ngopi lagi ya, datang. Kira-kira tuh kalau yang begitu, kalau kita manusia nih ya normal, kira-kira kita terima apa enggak? Hah? Setengah. Enggak, ini mah contoh gampang kan ya. Kira-kira tuh yang dulu udah kagak kenal ini mah, dulu pas jadi dilantik gitu, ekonominya bagus, semuanya bagus, pakaian kendaraan juga bagus, itu nggak kenal ya, nggak negor, pura-pura melengos gitu. Kira-kira tuh kan berikutnya dia ngikut, nggak jadi, sampai agak kekurangan dah, karena biasa jadi anggota dewan ada pemasukan, ada gaji dan apa, ini nggak ada sekali. Biasa lagi dah begitu, tiba-tiba ngetok lagi rumah kita, assalamualaikum ya, kita ngopi gitu ya, datang. Kira-kira itu kira-kira sifat kita bagaimana tuh kira-kira? Diterima apa enggak tuh sama kita tuh? Iya, kata kita mah kalau kita manusia, lu kata itu waktu lagi jaya mah
Niat aja ogah. Ini susah lagi datang ketok-ketok pintu sama kita. Ya, kan namanya manusia kira-kira dibilang begitu nggak? Ya, bilang lihat hordeng, wah ini dia ngapain? Hordengnya ditutup lagi. Ya kira-kira begitu kan ya. Artinya bermasyarakat yang kita pelajarin maksudnya begini nih, bahwa yang Maha Kuasa beda sama kita. Ya itu bedanya. Kalau kita mungkin saja kita toyor-toyor tuh orang, ya kita tegur, ngapa begitu dulu? Ini udah susah lagi baru datang. Mungkin kita bilang begitu ya. Ya diterima, ada bahkan yang galakan dikit aja udah nggak terima. Ngapain kemarin lagi? Ya kemarin lagi punya, ya baru dilantik semuanya ada. Ya bahkan ibarat ada gula, ada semut, ya apa yang nggak kenal ngilang mulu. Ini udah susah lagi baru ngajakin ngopi lagi, ketok-ketok rumah. Paling kita bilang begitu ya. Tuh kita tuh sebagai manusia. Tapi itulah yang disebut dengan mukhalafatul hawadisi. Dan kita harus banyak-banyak memuji, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang Maha Kuasa beda sama kita. Yang Maha Kuasa mah beda sama kita maksudnya nih. Kita harus ngerti, dipelajarin ini. Walaupun kita sabarin dikit-dikit belajarnya, itu yang Maha Kuasa mah beda sama kita. Walaupun kemarin kita itu ya kagak inget sekali sama yang Maha Kuasa, lagi punya mah, ya lagi ada semuanya. Boro-boro mau ke majlis taklim, kagak kebagian waktu, ya. Dibilang ngaji ya malam Senin. Wah, kalau mau Senin hari Minggu saya acara keluarga, waktu buat keluarga katanya. Ya udah dah nanti 2 minggu sekali dah malam Rebo. Malam Rebo saya masih kerja di mana-mana, masih belum pulang, ya. Ya nanti dah insya Allah kalau udah pensiun saya ikut ngaji katanya. Ya, ya udah pensiun, ya udah waktunya kosong nggak ngaji. Ngapain? Nuntun sepeda aja dari pagi sampai siang tuh. Ya. Sepeda dituntun, ya jam 7 aja udah ada di Regensi, ya jam 11 udah mau johor baru pulang panas-panasan, ya itu katanya nanti kalau udah pensiun mah waktunya banyak mau ngikut ngaji, ya padahal mah ya mancing lagi nggak ada waktu buat ngaji juga. Udah begitu habis, ya pensiunan habis, ya nggak ada uang, nggak ada buat makan juga sulit, bahkan sakit baru ngomong sama Allah, ya Allah sembuhin penyakit saya, ya itu yang kuasa nggak kayak kita, yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala mah nggak kayak kita, diterima, ya fafirru ilallah, maka lari sama Allah, minta dekat, ya itu yang kuasa beda sama kita. Kalau kita bisa aja kita toyor-toyor, kita tunjuk-tunjuk itu orang yang dulu aja waktu punya kagak inget sama kita, padahal waktu susahnya kita yang nolongin. Ini mau balik lagi waktu susah lagi, ya itu kita manusia. Tapi yang Maha Kuasa mah kagak diterima. Iya emang kata yang Maha Kuasa, emang manusia emang maha butuh sama yang Maha Kuasa, sama Allah. Ya udah sekarang, ya udah balik diterima. Ya itu bedanya, dikatakan kita itu banyak-banyak nyebut alhamdulillahirabbil alamin, karena kita punya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang beda sifatnya sama kita manusia. Kalau kita mah mudah nggak terima, ya kalau yang Maha Kuasa mah siapa aja mau ngaji udah nyari kain lagi mau peci, ayo silakan, ya emang lagi ditunggu-tunggu kata yang Maha Kuasa tuh, ya Allah Subhanahu Wa Taala bilang begitu, ya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin banyak-banyak, ya bahkan kata guru-guru kita, siapa orang yang mau dimudahkan urusannya, anak-anaknya gampang belajar, istrinya gampang diatur nurut, dan semuanya dimudahkan oleh Allah, itu kata guru-guru kita banyak baca alhamdulillahi ala ni'matillah, alhamdulillahi ala barakatillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi wa yukafi'u mazida. Tuh baca sebanyak-banyaknya, ya itu mah udah dijamin, jangan ragu, ya baca, ya kalau panjang-panjang nggak bisa baca alhamdulillah aja dah. Alhamdulillah dihitung berapa sih hurufnya? 8. Alhamdulillah kalau kita hitung hurufnya 1, 2, 3 ada 8. Apa itu 8? 8 itu adalah jumlah
pintu surga. Siapa orang yang lazim banyak baca hamdalah, ya, fi ayyi babin, tinggal pilih pintu yang 8 surga itu dia masuk dari pintu yang mana. Kalau lazim banyak baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksudnya yang kita pelajari nih dikit-dikit, ya, kita sabarin dikit-dikit, itu maksudnya. Biar kita ngerti bahwa yang namanya Tuhan kita itu beda sama kita. Mukhalafatulil hawadisi. Ya, kalau kita mah, ya, kadang-kadang nih, ya, dikasih isyarat yang tadinya rambutnya hitam jadi putih. Maksudnya mah kita disuruh ngerem. Yang dulu mah hawa gede, ya, sehat badan, masih kuat, misalkan pergi ke Kamal kemana, ini udah dikasih isyarat bahwa sekarang mah zamannya zaman pemutihan. Udah cari sarung sama peci putih, datang ke tempat-tempat yang putih. Madis-madis ilmu dandanin dikit-dikit. Udah mulai ngaji, ya, mulai datengin madis ilmu nih di Nurul Saadah, ya, sama guru kita Sadaji Dahlan, ya, diberi syarat kalau rambut kita yang dulunya hitam jadi putih, ya udah masuk ke zaman pemutihan itu. Maksudnya biar kita pada ngerti, ya, bahwa yang maha kuasa kita harus puji dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin karena punya sifat beda dengan kita, ya, mukhalafatulil hawa.